Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu ya menurut agama masing-masing di dalam hati. Doa menundukkan kepala. Kemudian nanti setelah di instruksinya selesai, maka kita akan memulai pelajaran. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, diharapkan dengan doa tadi maka materi hari ini bisa masuk ke dalam pikiran kita dan terus teringat sampai kapanpun. Setelah kita tadi berdoa bersama, hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-9. Kita bertemu lagi di mata kuliah kewirausahaan. Seperti yang Ibu sampaikan pada minggu-minggu sebelumnya, MK kuliah kewirausahaan ini akan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kepada kalian yang berorientasi pada dua aspek. Yang pertama ada value oriented dan ada goals oriented. Nah, nilai pada MK kewirausahaan ini, Ananda semua, adalah kemandirian, berpikir kreatif, soft skill, keterampilan, komunikasi persuasif, kerja keras, presensi, dan yang lainnya. Jadi ada beberapa penilaian di sini. Nah, ini adalah penilaian selama kalian masuk di MK kewirausahaan. Di dalam MK ini juga mengutip kata-kata dari Dr. Insinyur Ciputra Indonesia Entrepreneur yang mengatakan merubah bahan bekas dan rongsokan menjadi emas adalah tujuan utama dari kewirausahaan. Nah, selanjutnya referensi yang kita gunakan dalam mata kuliahnya ada ini ya. Kita menggunakan buku utama dari Budi Ruslani pada tahun 2022 ya, yang kalian bisa akses di link ini. Jadi sudah Ibu sediakan di link. Kemudian ada dari Raja juga yang bisa kalian akses di link ini. Dan terkhusus untuk pertemuan kali ini, Anda semua itu bisa mengakses ya via YouTube. Nah, kita kan banyak menggunakan ini ya, media. Jadi ada salah satunya itu menggunakan YouTube. Nah, ini bisa kalian akses ya. Di pertemuan ke-9 ini, capaian yang diharapkan dari kalian adalah mahasiswa mampu memahami konsep ide usaha sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dengan konsep bahasan yang pertama itu adalah konsep ide usaha atau bisnis sesuai dengan perkembangan zaman. Nanti akan kita bahas. Kemudian pentingnya kreativitas dan inovasi dalam menyusun gagasan ide bisnis. Kemudian kriteria penentuan ide bisnis berdasarkan kepribadian. Semua bahan ini kan sudah Ibu kasih ya ke grup kelas kan ya. Nah, via WhatsApp ya. Nanti kalian bisa ambil untuk KRS-nya. Di sini semuanya ada. Nah, selanjutnya nanti pendekatan yang kita gunakan Anda semua dengan membangun interaksi antara saya dan kalian di kelas. Kemudian metode yang kita gunakan untuk pembelajaran itu ada contextual instruction atau ceramah, diskusi, small group discussion. Nanti kita bakal buat diskusi kecil ya untuk kita diskusikan tentang inovasi dan ide usaha bisnis kalian nanti. Nah, selanjutnya ada demonstratif gitu, ada games. Karena kalau tanpa games mungkin nanti kita belajarnya jadi bosan. Nah, kemudian kalau dari online kalian bisa akses YouTube dan Google untuk pencarian bahan referensi yang nanti ada di bawah. Baik. Nah, ada penugasan nih nanti kita untuk hari ini. Ya, penugasannya nanti kalian sudah saya wajibkan ya untuk mendownload bahan PPT yang sudah saya kirimkan di grup. Coba cek ada tidak? Ya, nanti coba cek lagi. Kemudian kita juga akan menyimak materi dalam bentuk video YouTube nantinya. Nah, selanjutnya itu kita akan buat sebuah kelompok kecil ya. Kemarin sudah dibagi kelompok kecilnya small group discussion dengan jumlah 4-6 orang dan menyusun ide bisnis sesuai dengan kelompok kalian itu. Nah, kemudian kalian presentasikan yang terakhir ya, kalian presentasikan ide bisnis dari kelompok kalian itu. Lalu nanti di ujung saya akan memberikan tugas ya kalian untuk mencari sebuah ide bisnis dari YouTube dan membahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, jadi diambil dari YouTube itu banyak sekali ide bisnisnya. Nanti kalian tinggal bahas secara berkelompok dan itu akan kita bahas dan kalian presentasikan tentunya pada pertemuan di minggu depan. Ya, hari ini materi kita adalah bagaimana kita mencari gagasan bisnis. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, ya, kita kembali refresh ya
mengingat kembali. Apakah ada yang ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ya, silakan. Minggu lalu kita itu mempelajari tentang bagaimana sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Ya, bagus sekali ya. Di sini ada lagi yang mengingat bagaimana sebenarnya sikap dari seorang wirausaha? Berani mengambil resiko. Berani mengambil risiko, bagus sekali. Visioner, bagus Indah. Bagus, Nanda, percaya diri ya. Yang dimaksud percaya diri itu artinya kita berani untuk memulai. Ya, kalau nggak berani memulai berarti kita tidak percaya diri. Ya. Seorang pengusaha itu harus memiliki sifat kepemimpinan, leadership. Betul sekali. Kenapa kita harus memiliki sikap kepemimpinan? Karena untuk memiliki sebuah bisnis maka kita harus mengatur bisnis kita. Ya, tadi ada lagi? Ya, silakan. Seorang wirausaha itu harus kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif ya. Masuk ke dalam bahasan kita hari ini. Karena kita harus memiliki kreativitas dan inovasi, maka hari ini kita mencoba untuk mengulik kreativitas kalian. Ya. Mata kuliah ini memiliki tujuan. Yang pertama untuk menjelaskan bagaimana cara kalian mencari gagasan baru. Ya, jadi hari ini kita fokus untuk bagaimana sih membentuk sebuah bisnis baru. Tentu karena minggu lalu kalian sudah memiliki jiwa wirausaha, untuk hari ini berarti kalian sudah harus bisa memiliki ide bisnis. Oke. Nah, yang kedua untuk menjelaskan bidang usaha kelompok kreatif. Ya, jadi untuk memiliki bisnis kalian harus paham dulu bidang usaha yang cocok dengan kalian apa. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan ketiga. Ingat ya, bidang bisnis harus sesuai dengan hobi yang kalian punya. Supaya apa? Dengan menyukai bisnis itu maka nanti kalian akan berani untuk mengambil resiko di dalam usaha itu. Ya, saya hobi minum kopi, maka saya bentuk bisnis cafe, coffee shop, ya di Medan. Kenapa? Karena saya hobi minum kopi. Tentu karena saya hobi, artinya saya bisa mengulik lebih dalam bidang usaha tersebut. Oke. Nah, tujuan selanjutnya untuk menjelaskan bidang usaha kelompok konsultif. Untuk apa ini? Nanti kita akan coba bagaimana kalian membuat suatu usaha yang konsultatif. Artinya apa? Supaya kalian bisa mendapatkan modal. Ya. Nah, bisnis apa sih yang kira-kiranya bisa mendapatkan modal dengan mudah? Penting untuk kalian pahami. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian bisnisnya itu konsultatif, maka si pemodal akan tertarik. Gitu. Ya. Selanjutnya menjelaskan bidang usaha kelompok analitis dan kelompok pelayanan. Ini berbeda ya ketiganya ya. Contoh, kalau kelompok pelayanan seperti Grab, ya, seingat saya waktu saya S2 itu Grab baru muncul 2017, ya itu baru booming. Pada saat 2016 orang masih berpikir bagaimana caranya untuk kemana-mana atau untuk pesan makan, susah. Kemudian muncullah bisnis kelompok pelayanan, yaitu bisnis Grab. Ya, sekarang kalau misalnya yang di Medan ya, ada yang dari Medan ya, ada. Bagaimana gampangnya kita untuk pesan makan di sana? Dan kita bandingkan yang ada di sini, sulit tidak kalian untuk mencari makan? Sulit. Ya, nah untuk itu ini bisa menjadi bisnis kalian, ide bisnis kalian. Ya, oke. Kita berhentikan sebentar karena sedang azan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya menjelaskan ide usaha dari imitasi. Nah, kalian juga bisa melihat bisnis-bisnis yang saat ini sedang in. Ya, kemudian idenya itu kalian ambil untuk menjadi ide bisnis kalian. Itu boleh. Ya. Nah, untuk itu kita akan mencoba untuk membuat sebuah asesmen awal. Ya, kita coba untuk main games. Oke. Masing-masing dari kalian coba melihat, kita coba ciptakan berbagai hasil kreasi baru dari gabungan dua kata.
Jadi nanti coba saya minta dari sini, ya, sebutkan saja kata apa yang ada di pikiran kalian, tapi harus nyambung menjadi satu kalimat. Oke, tidak boleh terputus kalimatnya. Untuk melihat kreativitas kalian. Ya, nanti kita akan bentuk sebuah cerita berdasarkan kata dari Maulana, ya, yang pertama. Baik, Maulana, dipersilahkan. 2 kata. Gimana? 2 kata. 2 kata. Di mana itu 1 kata. Apa lagi? Gimana mainnya? Di mana mainnya? Di mana mainnya di luar kampus, jangan dijawab, disambung. Disambung. Di mana mainnya? Yang sini sabar dulu ya. Di mana mainnya? Lanjutkan, gak apa-apa, apa saja boleh. Kreativitas kepala kalian. Di mana mainnya mandi bola? Di mana mainnya mandi bola dengan siapa? Oke. Ayo, coba. Di mana mainnya mandi bola sama-sama, oke? Sama anak. Gimana mainnya mandi bola sama-sama sama anak, oke? Sama anak baru. 2 kata, sama anak baru. Baru masuk, oke. Sama anak baru masuk. Orang kota. Orang kota. Bagi bisnis pertanian. Di mana mainnya sama anak baru baru apa? Baru kota agribisnis pertanian. Ini benar-benar kreatif kalau seperti ini ya. Barisan kedua kita ganti dengan bisnis. Saya mulai dulu kalau enggak. Ya. Saya mulai dulu. Berani berbisnis, enggak. Hubungan kerjasama. Berani berbisnis hubungan kerjasama. Yusuf? Dengan teman. Oke. Berani berbisnis kerjasama masih normal ya dengan teman. Oke. Mulai berbisnis. Mulai berbisnis, berani berbisnis kerjasama dengan teman, mulai berbisnis. Oke. Dengan usaha. Dengan kembali lagi belum? Dengan usaha. Maca susu. Oke. Maca susu. Oke. Di lingkungan. Di lingkungan masih satu. Kampus. Di lingkungan kampus Dan dipromosikan dan dipromosikan lewat media. Agar lebih. Agar lebih terkenal dan disukai oleh Dan malas terjual. disukai oleh dan lari. Oke. Memang kalian kreatif sekali ya. Luar biasa. Nah, ini mencoba untuk mengasah ya, mengasah pikiran kita supaya cepat menghadapi suatu tantangan. Nah, yang saya sampaikan tadi tantangan. Baik. Nah, kita lihat di sini. Untuk mencari gagasan kalian bisa menggunakan metode ATM. Ya, yang pertama pelajari bisnis yang sudah ada. Apa yang saat ini sedang terkenal di sini? Kopi, oke. Ada lagi itu buket yang dipakai untuk kawan-kawan kalian waktu seminar itu ya. Nah, itu baru muncul tren itu pada saat 2 tahun lalu. Menjadi bisnis sampai saat ini. Luar biasa. Kemudian, nah, kalian juga boleh buat produk kopi ya atau produk seperti tadi dengan kreativitas kalian. Ya, sudah pernah ada cookies kopi di sini? Belum ya. Padahal banyak orang yang suka kopi
tapi nggak bisa ngopi. Nah, itulah yang dilakukan oleh Kopiko. Kopiko itu sampai mendunia. Karena banyak orang tidak bisa ngopi, tapi bisa merasakan cita rasa kopi dari sebuah permen. Ya. Nah, selanjutnya mengkaji input dan output suatu bisnis. Harus kalian lihat bahan bakunya apa ya. Nah, ini akan kita buat assessment nantinya. Ya, bahan bakunya apa, kemudian outputnya nanti apa dari bisnis kalian. Ya, contoh, kopi dijadikan permen. Berarti bahan bakunya apa? Kopi ya. Kemudian diolah menjadi permen. Outputnya adalah permen. Nah, kemudian perlu juga kalian analisa tren populasi dan data demografi. Itu perlu. Oke. Nah, selanjutnya mengkaji tren ekonomi. Oke. Nah, selanjutnya ya, penting adanya inovasi. Inovasi itu seperti apa, Bu? Inovasi adalah sesuatu yang baru yang keluar dari pikiran manusia untuk menyelesaikan persoalan manusia. Ya. Dulu orang kalau misalnya kehujanan pakai apa? Daun pisang. Saat ini sudah pakai kayu. Di-upgrade lagi menjadi jas hujan. Ya, coba bayangkan kalian pakai motor masih dengan pakai payung, gimana? Terbang ya, terbang. Oke. Nah, perlu ya adanya inovasi. Coba kita lihat di sini, sesuaikan pilihan bisnis dengan karakter, bakat, keterampilan dan hobi Anda. Oke. Penting. Kenapa? Karena kalau kita hobi, kita suka, maka kita akan serius. Ya. Selanjutnya, ini sudah pernah kita bahas ya. Di kuadran mana kepribadian Anda? Masih ingat siapa yang pragmatis? Melankolis, oke, good. Sanguinis dan ya. Ada yang masih ingat dirinya sendiri? Yang merasa melankolis, coba angkat tangannya. Sudah kita assessment sebelumnya. Ya, angkat tangannya tinggi-tinggi. Nanda melankolis? Bukan sanguinis ya? Bukan. Kalau kata teman-temannya? Sanguinis. Ini harus dicek lagi. Jangan-jangan pragmatis semua di kelas ini. Ya, sanguinis. Pragmatis, coba. Ini kayaknya paling banyak pragmatis. Ya. Ini pribadinya apa, Nak? Lupa, Bu, gitu. Yang merasa koleris ada ya? Oh, luar biasa ya. Koleris ada. Nah, coba cari bisnis itu sesuai dengan kepribadian kalian itu. Ya, karena orang-orang yang tipikal dia melankolis itu susah untuk diminta berdiri di muka orang banyak. Karena kaitannya erat ya, yang sudah pernah kita pelajari antara kepribadian tadi dengan introvert atau ekstrovertnya kalian. Dan itu penting sekali untuk mencari sebuah gagasan. Oke. Nah, di sini juga kita akan melihat apa jenis usaha yang cocok untuk kepribadian kalian. Gitu. Jadi dikunci ya, yang masih mencari jati diri ya, dipersilakan untuk terus mencari jati dirinya sebelum nanti menjadi calon sarjana. Karena harapannya dari mata kuliah kewirausahaan kalian akan bisa menjadi pebisnis milenial, bukan lagi pengemis kerja. No. Ya, kalian harus bisa merubah paradigma mencari kerja menjadi penghasil kerja. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita sarjana agribisnis, kita lihat produknya dulu atau pasarnya dulu? Oke, kenapa harus lihat pasar? Karena sesuai dengan keinginan konsumen. Ya, jurusan agribisnis harus melihat pasar butuh apa ya. Untuk sekarang di sini butuh apa? Kalian yang kesulitan di sini itu apa? Transportasi, benar ya, transportasi. Kenapa nggak coba buat bisnis Grab kampus?
Ya, daripada bengong-bengong di rumah gitu ya. Lumayan kan dapat uang dari ujung ke kampus. Banyak kan orang masih jalan kan? Ya. Nah, kemudian bagaimana besar dari bisnis itu? Ini tergantung dengan modal. Ya. Kemudian sasarannya siapa? Ini juga sudah kita pelajari ya, bagaimana untuk membuat segmentasi pasar. Apakah dari segi demografisnya, ya? Apakah dari segi geografisnya, tempatnya? Oh, di Aceh susah Bu transportasi, maka sasaran kita mahasiswa ini cocoknya untuk buat bisnis transportasi. Ada yang mau menyewakan sepeda? Belum pernah terpikir kan? Padahal keren loh tuh penyewaan sepeda, ya. Waktu saya ke Pare itu banyak sekali penyewaan sepeda. 90.000 per bulan. Lumayan kan satu sepeda 90.000 per bulan. Ya. Kemudian bagaimana pengembangannya? Nah, untuk itu asesmen kita pada hari ini adalah ya. Kalian sudah ada kelompok kan? Sudah. Ya. Kita akan buat kelompok-kelompok kecil. Dibuat bentuknya nanti melingkar untuk berdiskusi. Dan kita akan mencari ide bisnis kalian. Caranya bagaimana? Pernah nggak kalian hadiri pameran? Ini salah satunya. Atau melihat pameran-pameran yang ada? Atau dari TikTok aja? Nah, ya. Nah, itu bisa menjadi ide bisnis. Pelajari kalian tenaga kerja kalian. SDM kalian yang ada. Ini kaitannya dengan kepribadian tadi. Ya. Maka buatlah bisnis yang sesuai dengan keahlian kalian. Oke, terakhir investigasi material atau bahan baku yang ada di sekitar. Oke, nah ini adalah asesmen kita hari ini. Kita buat kelompok. Nanti di akhir kelas akan kalian presentasikan. Bisa? Silahkan dibuat kelompok. Kapsul pupuk. Berarti nanti yang kalian jual itu dalam bentuk kapsul. Terus? Di dalamnya itu pupuknya itu dikit aja tapi udah berfungsi banyak. Ya multifungsi untuk sementara. Gimana cara dia luruh dalam itunya, tanahnya? Nah itu kan nanti disiram tuh kapsulnya biasa kan Kapsulnya terbuat dari bahan yang mudah terurai. Berarti dia harus pada saat disiram itu dia baru ini aktif. Kan tanah ada Oke. penyiraman tumbuhan. Menarik, dilanjutkan. Kalau gitu. Ya. Ini buat apa kira-kira kelompok? Sambal mata Bu. Ayam sambal mata. Mata? Iya. Benar-benar mata. Mata sapi ya, mata sapi. Kenapa idenya muncul? Karena Bu, di sini sudah banyak sekali varian nasi ayam sambal geprek. Jadi kami sekelompok memutuskan untuk membuat inovasi baru dengan varian sambal mata. Oke. Di mana rata-rata mahasiswa yang berkuliah di sini adalah mahasiswa dari Sumut kebanyakan. Dan mereka pasti suka dengan rasa pedas yang memang benar-benar pedas. Oke, berarti kalian mengambil karena di sini mungkin seleranya kurang pas ya. Iya. Kasih sambal penyet aja, geprek aja gitu kan, sehingga muncul inovasi yang baru dari segi sambal. Oke, dilanjutkan. Nah, ini kelompoknya buat apa? Cupcake buah. Cupcake buah. Buah bit. Ini satu lagi mana? Kamar mandi ya tadi ya? Iya. Oke. Kenapa ada ide cupcake buah itu? Kan cupcake itu biasanya dari pewarna buatan. Kami teruskan dari pewarna alami. Dari apa pewarnanya? Dari buah bitan. Buah bit. Tapi kan kalau di Aceh, kalau nggak salah saya jemblang ya. Kenapa kan tidak terpikir untuk dari jemblang? Kalau dari jamblang sendiri kan mempengaruhi rasanya Bu. Oke. Enak kan? Enak. Coba dimasukkan unsur-unsur kearifan lokal di dalam produk kalian. Ya, produknya sudah bagus. Dilanjutkan ya. Oke, kalau sudah semua ya, maka saya minta satu orang untuk mempresentasikan ide bisnis dari kelompoknya. Kita mulai dari cupcake buah dulu, atau dari ini ya. Yang udah siap nih kayaknya. Ayam sambal mata, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Nama saya Indah Nugraha Gultom. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan
ide bisnis ayam sambal mata ini. Nah, ide ini diambil dari inovasi ayam sambal geprek yang sudah ada di Road ini, yang saya inovasikan menjadi ayam sambal mata. Di mana target segmentasi pasar yang saya tentukan adalah varian level. Jadi jika mahasiswanya suka tingkat ke levelan yang biasa aja, maka dia akan memilih level 1. Sedangkan jika dia memilih level yang tinggi, maka dia tipe orang yang suka sangat pedas. Wow. Ini di sini banyak yang suka pedas? Suka ya. Jadi pembentukan level itu bagus ya, karena sesuai dengan lidah anak muda. Ya. Oke, kita close dulu untuk kelompok. Oke, kita persilakan untuk kelompok pupuk. Ya. Baik, di sini kelompok kami membuat inovasi kapsul pupuk. Kapsul pupuk ini jadi terbuat kapsulnya ini dari kalium bromida dan kalium klorida, di mana kapsul ini tuh mudah larut ketika dia terkena air. Caranya itu yang seperti yang sudah pada umumnya terjadi kan, pupuk itu berbentuk seperti butir-butir. Nah, kalau inovasi dari kami, pupuk ini dijadikan kapsul. Dalam kapsul ini dicampur beberapa bahan, bisa dari bahan organik, anorganik, dan bahan mikro, disesuaikan lagi sama kebutuhan tanamannya. Jadi kelebihan dari pupuk kapsul ini dia mengurangi biaya produksi, kayak dia tidak dilakukan secara sering gitu Bu. Jadi mengurangi biaya produksi, dan targetnya itu tentunya kepada seluruh petani untuk mendapatkan hasil panen dengan profit yang besar. Oke, berarti ini sangat inovatif ya, dimana sekarang tuh pupuk menjadi masalah yang utama gitu. Nanti kalau tinggal ditaruh kapsulnya ke dalam tanah, larut sendiri, bisa untuk menghemat tenaga kerja juga. Ya, keren sekali. Mantap. Karena kita sudah asesmen presentasi ya, kemudian kita akan kembalikan tempat duduk kita seperti semula, tapi dimohon untuk tetap tertib ya. Ya, dipersilakan. Baik, dengan berakhirnya sesi presentasi kita tadi sebagai asesmen pada hari ini, maka berakhir pula perkuliahan kita untuk hari ini ya. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan dengan proses kewirausahaan. Yang kita bawa adalah tema proses kewirausahaan ya. Sebelum kalian keluar dari ruangan, karena kita tadi sudah membuka dengan doa, maka kita tutup lagi pertemuan kita dengan doa ya. Dengan berakhirnya sesi tadi, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dengan menundukkan kepala. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum menutup pertemuan kita, kembali setiap akhir kelas kita akan menyerukan slogan kewirausahaan kita. Ada yang ingat? Bisnis milenial siapa tak? Aku. Ya, akan kita ulangi 3 kali. Oke? Kita mulai. Bisnis milenial Siapa takut? Bisnis milenial Siapa takut? Bisnis milenial Siapa takut? Oke, plus untuk kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sampai jumpa di minggu depan. Saya tutup pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.